Mendatangi rumah ofisial bersama Sirius Pratomohak, Veda Ega Pratama, pembalap Astra Honda Racing Team, harus gigit jari. Soalnya, 3 pembalap yang berlaga di Red Bull Rookies Cup tahun 2025 dan berada di bawahnya dalam klasemen akhir justru lebih dulu membalap di Moto3 pada musim ini. Perjalanan Veda Ega Pratama menuju Moto3 musim 2026 masih menggantung hingga selesainya pergelaran Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika pada Minggu 5 Oktober 2025. Statusnya di Moto3 belum juga diumumkan sampai saat ini. Hal seperti banyak diberitakan sebelumnya, momen MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat diperkirakan akan dimanfaatkan oleh Honda Asia Team untuk mengumumkan nama pembalapnya, yaitu Veda Ega Pratama. Di saat Veda Ega Pratama masih menunggu sebuah kepastian, 3 pembalap yang sebelumnya juga ikut di kejuaraan Red Bull Rookies Cup tahun 2025 malah sudah lebih dulu membalap untuk Moto3 musim 2025 ini sebagai pembalap pengganti maupun pembalap wildcard. Mereka adalah pembalap asal Argentina Marco Morelli yang membalap untuk MLEV Racing motor Honda, dan pembalap asal Jepang Zen Mitani yang membalap untuk Rival Snappers Team motor Honda. Sedangkan satu pembalap baru akan turun di sirkuit Sepang, Malaysia adalah pembalap asal Malaysia Hakim Danis yang akan bersiap untuk membalap bagi tim MT Helmet MSI menggunakan motor KTM. Dan balapan Moto3 yang digelar di sirkuit Mandalika baru-baru ini, Marco Morelli berhasil finish posisi ke-14, sedangkan Zen Mitani gagal finish. Kenapa Veda Ega Pratama tidak bisa diturunkan di Moto3 pada musim 2025 ini? Padahal secara prestasi ia lebih baik ketimbang Marco Morelli, Zen Mitani ataupun Hakim Danis. Di dalam klasemen akhir Red Bull Rookies Cup tahun 2025, Veda Ega Pratama menjadi runner-up di bawah pembalap asal Spanyol Brian Uriarte, sedangkan Hakim Danis di posisi ketiga, Marco Morelli menempati posisi kelima, dan Zen Mitani menempati posisi ketujuh. Ternyata Veda Ega Pratama bukan tidak mendapat dukungan untuk membalap di Moto3 musim ini, akan tetapi dia terbentur oleh aturan ataupun regulasi FIM atau Federasi Motor Internasional yang mensyaratkan pembalap Moto3 harus berusia 18 tahun. Seorang pembalap yang baru berusia 17 tahun bisa mendapat pengecualian jika dia berhasil masuk dalam 3 besar kejuaraan Red Bull Rookies Cup. Di ajang Red Bull Rookies Cup, Veda Ega Pratama berada di posisi runner-up atau posisi kedua, tapi usianya saat itu masih 16 tahun. Veda Ega Pratama baru berusia 17 tahun pada 23 November nanti. Sementara balapan Moto3 sudah akan berakhir di Valencia pada 16 November tahun 2025. Jadi, Veda Ega Pratama memungkinkan untuk turun sebagai pembalap pengganti atau wildcard di balapan Moto3 tahun ini. Jose Antonio Rueda, pembalap Red Bull KTM Ajo, berhasil mengunci gelar juara dunia Moto3 musim ini tahun 2025 di sirkuit Mandalika Minggu 5 Oktober tahun 2025. Keberhasilan Jose Antonio Rueda memastikan gelar juara dunia tak lepas dari masalah yang dialami pembalap saingan terdekatnya, Angel Piqueras dan Maximo Puelles, yang mendapat hukuman penalti. Jose Antonio Rueda terperosok di posisi 13 saat start dimulai. Posisi ini menipiskan harapannya untuk mengunci gelar juara dunia. Pesaingnya adalah Angel Piqueras yang membalap untuk MT Helmet MSI, sempat meleset ke posisi ke-6. Akan tetapi untuk lap-lap berikutnya, dia kehilangan momentum dan turun ke posisi ke-10. Dan barulah pada lap ke-7, Jose Antonio Rueda berhasil menyedok ke posisi ke-6, lalu naik ke posisi ke-3, dan terus naik ke posisi kedua di lap 12. Pada lap 13 tikungan 10, Jose Antonio Rueda berhasil menyalip Fernandez untuk kemudian memimpin balapan. Piqueras dan Puelles selalu terkena penalti long lap akibat melanggar batas lintasan di tikungan ke-9. Kembali ke Veda Ega Pratama, pembalap andalan asal Indonesia tersebut ternyata sejak jauh-jauh hari sudah dibidik oleh tim balap asal Italia Gresini Racing. Gresini Racing malah sudah menanam mata-mata yang terus mendampingi Veda Ega Pratama selama membalap di kejuaraan Eropa. Gresini Racing bukanlah sebuah tim yang kaleng-kaleng. Gresini didirikan pada tahun 1997 oleh Fausto Gresini, juara dunia 2 kali di kelas GP 125cc. Dan pada balapan MotoGP Mandalika minggu lalu, 2 pembalap Gresini menggunakan motor Ducati berhasil menempati podium. Podium pertama diraih oleh Fermin Aldeguer Rocky yang baru berumur 20 tahun. Sedangkan pembalap Gresini lainnya
Alex Marquez meraih podium ketiga. Pada musim 2024 lalu, Gresini membuat kejutan dengan menduetkan duo Marquez, yakni Marc Marquez dan Alex Marquez. Marc Marquez sudah mengunci gelar juara dunia MotoGP musim 2025 ini, sedangkan adiknya Alex Marquez sementara menempati posisi kedua klasemen MotoGP. Dan masalah ketertarikan Gresini Racing kepada Fedaiga Pratama, pembalap asal Indonesia, sudah diakui sendiri oleh Direktur Pemasaran dan Komersial Gresini Racing dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pekan lalu. Selama membalap di Red Bull Rockies Cup tahun 2025 dan FIM Junior GP 2025, siapa yang mengikuti gerak-gerik Fedaiga Pratama? Ternyata sosoknya bukanlah orang sembarangan. Dia adalah anak dari Carlo Marlini, sang bos Gresini. Posisinya di samping Fedaiga Pratama pun sangat krusial, yakni sebagai asisten pribadi. Melalui anaknya tersebut, Carlo Marlini mengetahui bahwa Fedaiga Pratama adalah potensi yang sangat luar biasa yang akan menjadi talent Gresini di masa depan. Saat konferensi pers, Carlo Marlini terang-terangan menyatakan ketertarikannya kepada seorang Fedaiga Pratama, pembalap asal Indonesia ini. Pada musim 2025 ini, Gresini Racing memang sangat bertabur sponsor dari Indonesia, di antaranya General Oil, MS Glow for Men, Antangin, Aspira, Bolt Rider, serta program pariwisata Wonderful Indonesia. Perlu diketahui, Gresini adalah tim independen non-pabrikan yang menurunkan pembalapnya di ajang Moto2 dan MotoGP. Dan pada musim 2025 ini, di Moto2, Gresini Racing menurunkan dua pembalapnya, yakni Albert Arenas dan Darin Binder. Sedangkan di kelas MotoGP, seperti sudah disebutkan sebelumnya, melalui tim BK8, Gresini Racing menurunkan dua pembalap, yakni Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Jalan bagi seorang Fedaiga Pratama untuk naik ke jenjang MotoGP kini sudah terbuka lebar selama dia masih meningkatkan performanya, terutama di ajang Moto3 ke depannya. Nama seorang Fedaiga Pratama memang meroket tahun ini saat berkiprah di Red Bull Rockies Cup. Di penghujung balapan, ia berhasil menduduki posisi runner-up atau posisi kedua setelah Brian O'Reilly menjadi juara. KTM pernah diberitakan menyatakan ketertarikannya untuk merekrut seorang Fedaiga Pratama dan menyandingkannya dengan Brian O'Reilly di Moto3. Akan tetapi Honda sudah menolak lamaran tersebut. Jika Fedaiga Pratama mampu bersinar di Moto3, bukan tidak mungkin akan terjadi kesepakatan dengan Gresini Racing atau bahkan tim Eropa lainnya seperti Ducati Lenovo, KTM, ataupun Aprilia. Oke. Belum genap 17 tahun ya Fedaiga Pratama, jadi untuk musim ini belum bisa main di Moto3 karena memang begitulah persyaratan lain dengan pembalap yang lain seperti yang sudah disebutkan tadi, bisa menjadi pembalap pengganti atau pembalap wildcard untuk timnya. Oke, sedangkan Fedaiga Pratama baru bisa bermain untuk Moto3 musim depan. Oke, semoga sukses saja untuk Fedaiga Pratama. Kita berdoa saja semoga Fedaiga Pratama meraih hasil terbaik di Moto3 untuk musim depan. Sekian video hari ini. Akhir kata, Serenus Partomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Haus loh. Kopi hitam.